Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Marilah kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 43 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 29 November 2021 dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 3 mengatakan, "Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Suara ni na jauh-jauh di halongonan, pauli hamuma dalan di jahuba, patigor hamuma di adaran dalam balobung di debatatta." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Nabi Yesaya mengucapkan penghiburan kepada umat Israel yang telah diangkut dari rumah mereka dan diasingkan dari bait Tuhan. Sebelumnya, Nabi Yesaya telah menubuatkan kejatuhan Yerusalem di masa depan di tangan Babel. Yesaya pasal 39. Dalam waktu yang bersamaan, selama kejatuhan Yerusalem, Nabi Yeremia menyesali bahwa tidak ada kenyamanan bagi Yerusalem, karena Yehuda, umat Allah, ingin hidup seperti bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, seperti cara duniawi, dan Tuhan menyerahkan mereka kepada dunia yang dalam hal ini dilambangkan Babel, di mana di tempat tersebut tidak ada kenyamanan, tidak ada kedamaian. Dalam renungan harian ini Tuhan mengucapkan kata penghiburan. Dia berbicara dengan lembut kepada Yerusalem. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat 2. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Nabi Yesaya menjelaskannya, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kata-kata ini merujuk pada kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus, anak domba Allah Kristus yang dijanjikan, yang adalah Tuhan dan Allah. Ayah Yohanes, Sakaria, berkata tentang Yohanes, "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." Lukas pasal 1 ayat 76. Yohanes berseru untuk mempersiapkan jalan Tuhan,
untuk mempersiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan, meluruskan di padang belantara jalan bagi Allah. Mengejutkan, Tuhan menunjuk Yohanes untuk mengumumkan kedatangannya atau memulai pelayanannya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Matius pasal 4 ayat 3. Namun siapa pembawa pesannya bukanlah poin utama, tetapi siapa yang dia tunjuk. Yohanes membuat jalan bagi Kristus. Dia melakukan ini dengan menyatakan murka Allah atas orang-orang dan kemudian menunjuk kepada anak domba Allah yang menghapus dosa. Dia adalah anak yang lahir bagi kita, seorang putra yang diberikan kepada kita. Efek dari pesan Yohanes tersebut adalah transformasi total. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Yesaya 40 ayat 4. Manusia bukan hanya sudah rusak, tetapi seluruh dunia sudah di bawah kutukan. Kesombongan manusia lebih tinggi dari gunung. Kesalahan manusia lebih rendah dari neraka. Ada kematian, keputusasaan, dan rasa sakit yang berlimpah. Meskipun demikian, kita dapat disembuhkan. Yohanes diutus untuk mengatakan hal itu kepada manusia, bahwa penderitaannya adalah karena pemberontakannya kepada Tuhan. Dia mengatakan bersiaplah untuk bertemu Tuhan, dan belas kasihan Allah yang lemah lembut akan dinyatakan kepadamu, karena keselamatan ada di dalam Allah melalui Yesus Kristus Tuhan. Semua orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Bapa kami puji Engkau karena Engkau memberi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi jalan dan kehidupan kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami menaati firman-Mu. Teguhkanlah iman kami dan tanggalkanlah dari kami keinginan-keinginan duniawi, agar kami menjadi manusia baru yang telah disucikan oleh darah-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 43 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.